warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, gimana pembelajaran kali ini bisa dimulai kan? Anak-anak semangat kan untuk mengikuti pembelajarannya? Semangat. Iya, harus semangat ya. Nah, sebelum melakukan pembelajaran, sekarang kita cek-cek dulu ya. Coba lihat di depan kalian apakah ada sampah atau enggak di pinggir-pinggirnya, di belakang atau di samping atau di tas. Coba sekarang pungut dulu ya sampahnya, kumpulkan sampahnya di satu tempat ya. Oke, siap? Siap anak-anak, siap? Iya, oke. Mangga, silahkan anak-anak dibawa dulu ya sampahnya. Oke, sekarang setelah lingkungannya sudah bersih, ibu mau cek dulu ya apakah kalian bawa buku atau tidak. Oke, siap? Siap. Oke, coba sekarang angkat bukunya. Angkat bukunya, angkat. Sebelah kanan harus ada buku di tangan kanan. Sebelah kiri harus ada pensil atau pulpen. Oke, siap? Ye, semua bawa buku ya. Bawa ya, udah lengkap. Oke, terima kasih. Nah, sekarang coba dipimpin untuk membaca doa sebelum belajar. Dipimpin oleh salah satu siswa. Silakan, mau sama siapa? Dipilih aja ya. Iya, silakan Cynthia dipimpin untuk berdoa. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran yang selanjutnya, nah ibu di sini ingin kalian untuk membaca buku terlebih dahulu. Coba ibu mau cek dulu deh sebelum membaca buku. Tadi malam apakah kalian membaca buku? Membaca buku untuk pembelajaran hari ini? Tidak, ada yang tidak ya. Oke, sekarang kalian membaca buku dulu ya untuk pembelajaran hari ini. Silahkan buka buku temanya, buka pembelajaran untuk hari ini. Silahkan membaca buku, ibu memberi waktu kalian untuk membaca selama 15 menit. Silahkan dibaca ya bukunya, awas jangan berantem, jangan bercanda dengan temannya, siap ya? Baik, terima kasih, yuk dimulai yuk bacanya yuk. Oke, sebelum melanjutkan kepada materi yang selanjutnya untuk hari ini, ibu akan mengecek dulu apakah kalian masih ingat mengenai materi sebelumnya ya. Karena materi sekarang ini ada sangkutannya dengan materi yang sebelumnya. Kemarin itu kita membahas mengenai karakteristik ruang. Coba anak-anak, apakah ada yang tahu jenis-jenis karakteristik ruang di permukaan bumi itu ada berapa? Ada berapa ya? 1, 2, atau 3? 3, iya pinter banget ya. Coba sekarang sebutkan yang pertama. Siapa yang bisa menyebutkan yang pertama dan selanjutnya? Iya boleh, coba sebutin apa ya? 1. Dataran tinggi. Pinter. Lalu yang kedua? 2. Dataran rendah. Pinter. Yang ketiga? Yang ketiga? Tidak tahu. Lupa? Aduh lupa iya. Coba siapa lagi yang bisa melengkapi? Aku. Oke pinter, iya boleh. Apa yang ketiga? Pantai. Iya pinter. Pantai, pintar sekali ya. Jadi karakteristik ruang di permukaan bumi itu ada 3. Yang pertama apa tadi? Dataran rendah. Lalu? Dataran tinggi. Lalu apa lagi yang terakhir? Pantai. Iya, pintar sekali ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pemanfaatannya. Pemanfaatan dari sumber daya alam yang ada di lingkungan kita. Nah, selain itu, kita juga akan melakukan wawancara dari orang yang ahli dalam bidangnya. Agar apa? Agar kalian mengetahui secara langsung cara-cara bercocok tanam ataupun dengan cara-cara mengurus lingkungan yang ada di sekitar kita, menjaganya agar tetap lestari. Apakah pembelajarannya sudah bisa dimulai? Sudah, Bu. Sudah ya. Baik, kita mulai ya. Nah, coba sekarang kita lihat lingkungan kita ya. Apakah lingkungan kita bersih? Ada yang bersih, ada yang kotor. Loh, kenapa ada yang kotor? Kenapa? Ada apa ya? Iya, Bu. Tadi di jalan banyak sampah. Oh, tadi Marcelia pas kesini lihat sampah di jalannya. Iya. Sampah apa? Plastik dan kaleng. Oh iya? Iya. Dibawa enggak sampahnya? Enggak. Loh, Tad- iya gimana Cynthia? Tadi juga Cynthia jatuh kena sampah. Nah loh, Cynthia jatuh kan?
Nah, itu bertanda bahwa sampah itu memberi kerugian terhadap manusia. Oleh sebab itu, anak-anak ketika melihat sampah di jalanan harus dipungut satu persatu, lalu dibuang kepada tempatnya. Jangan kayak barusan didiemin, ya? Mengerti? Mengerti. Nah, kalau kalian udah jajan, sampahnya itu jangan dibuang sembarangan, tapi simpan dulu kalau belum menemukan tempat sampah. Kalau udah menemukan tempat sampah, silahkan buang pada tempatnya agar tidak terjadi hal seperti barusan. Cynthia jatuh kan barusan juga gara-gara sampah, iya kan? Iya. Mengerti anak-anak? Mengerti. Pinter, anak-anak ibu pinter-pinter ya. Oke anak-anak, untuk kegiatan selanjutnya kita akan melakukan kerja kelompok. Apakah anak-anak siap untuk bekerja kelompok? Siap, Bu. Oke, siap ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dulu terhadap topik yang akan kita diskusikan. Kali ini topiknya mengenai pemanfaatan sumber daya alam yang ada di lingkungan kita. Nah, anak-anak, sebelumnya coba perhatikan terlebih dahulu ya, Cynthia sama Marcelia. Ya, Bu. Iya, perhatikan terlebih dahulu ya. Pinter, dengarkan dulu ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai tata cara atau tata tertib dalam bekerja kelompok. Yaitu yang pertama, kalian tidak boleh saling otel atau bercanda dengan teman-teman kalian. Mengerti? Mengerti. Lalu yang kedua, kalian harus berbagi tugas dengan teman kalian. Siapa yang menulis dan siapa yang ikut berunding dan lain sebagainya. Jadi kalian harus dibagi-bagi tugasnya dengan teman kalian. Jangan sampai ada teman kalian itu nganggur satu ya, nggak boleh ya. Iya, Bu. Ya, paham? Paham. Oke, yang selanjutnya kalian harus memerhatikan video yang akan Ibu tampilkan. Siap? Siap, Bu. Oke, apakah kalian sudah mengerti tata caranya, tata tertibnya? Mengerti, Bu. Oke, jika anak-anak sudah mengerti, nah sekarang kita saksikan videonya ya. Iya, Selamat Bu. menyaksikan. Bagaimana anak-anak? Apakah barusan sudah menyimak video yang telah Ibu tampilkan? Dah. Sudah, gimana? Apakah udah mengerti? Belum. Belum. Kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Iya, coba. Apa mau nanya apa? Bu, bagaimana cara menangkap ikan dengan cara tradisional? Bagaimana cara menangkap ikan dengan cara tradisional? Coba sebelumnya, apakah ada yang tahu? Jawabannya apa? Aku Iya, boleh. Marcelia gimana? dengan cara dipancing ya, Bu. Atau dengan cara tidak dibom. Jadi jawabannya dengan cara dipancing atau dengan tidak dibom. Betul nggak ya kira-kira? Ya, betul. Betul anak-anak. Jadi, ketika kita akan mengambil ikan, kita itu harus menggunakan cara tradisional. Cara tradisionalnya itu yaitu seperti misalkan dipancing. Nah, yang penting kita itu jangan sampai mengambil ikan dengan cara dibom. Begitu. Mengerti, Cynthia? Mengerti. Iya, pinter. Terima kasih ya Marcelia sudah menjawab. Tepuk tangan juga buat Cynthia karena udah bertanya. Tepuk tangan untuk Marcelia dan Cynthia. Oke, yang selanjutnya, coba apakah masih ada yang mau ditanyakan? Masih Bu. ada? Iya, boleh. Mangga silakan. Apa Marcelia? Bu, kita bisa menanam teh di Di apa? dataran rendah nggak? Kita bisa menanam teh. Bisa nggak ya kira-kira? Tidaklah, Bu. Tidak. Kira-kira bisa nggak ya? Kita bisa atau tidak nih menanam pohon teh di dataran rendah? Bisa nggak ya? Bisa nggak? Enggak. Enggak. Jawabannya bisa. Kenapa bisa? Kita bisa menanam pohon teh di dataran rendah. Tapi ingat nih ada tapinya. Teh itu dapat tumbuh subur dan lebih baik hasilnya jika ditanam di dataran tinggi. Jadi jika teh ditanam di dataran rendah, mungkin hasilnya tidak sebaik atau tidak semaksimal dengan yang ditanam di dataran tinggi. Begitu Marcelia, mengerti? Nanti. Oke, alhamdulillah anak ibu pintar-pintar ya. Nah, sekarang terima kasih kepada anak-anak yang sudah bertanya dan juga kepada anak-anak yang telah menjawab. Oke, terima kasih ya. Coba kita kasih tepuk tangan terlebih dahulu. Oke, bagaimana? Apakah masih ada yang mau ditanyakan?
Enggak, Bu. Tidak, oke, terima kasih ya. Oke, sekarang kita melanjutkan kepada kegiatan selanjutnya. Apakah siap? Siap, Bu. Iya, siap ya. Nah, kegiatan yang selanjutnya adalah wawancara. Nah, coba sekarang, apakah adik-adik sudah siap? Semuanya anak-anak sudah siap? Siap, siap. Kita mengadakan wawancara kepada narasumber kita. Narasumbernya sudah Ibu siapkan ya. Siap? Siap. Nah, tapi sebelumnya ingat nih, ini buat kerja kelompok ya. Adik-adik, anak-anak semuanya, coba tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang mau anak-anak tanyakan kepada narasumber nanti. Ya, ditulis dulu. Coba sekarang belajar membuat pertanyaan terlebih dahulu. Apakah pertanyaan itu bisa ditanyakan atau tidak kepada narasumber? Siap? Siap. Kita gali tuh apa yang diketahui oleh narasumber kita agar kita mengetahui cara memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan kita. Mengerti? Mengerti? Mengerti, Bu. Oke, sekarang kita menulis dulu beberapa pertanyaan. Minimalnya kalian membuat 5 pertanyaan ya. Siap? Siap, Bu. Oke, silahkan mengerjakan anak-anak. Iya. Assalamualaikum, Ibu. Ini ada tugas wawancara dari sekolah. Ini pertanyaannya. Ibu namanya siapa? Nia, Usia Ibu sekarang berapa tahun? 31 tahun. Bekerja Ibu sekarang apa? Sebagai petani sayuran. Apakah Ibu pernah mengalami kerugian? Pernah, Seperti apa? seperti kalau musim kemarau, air kan susah. Jadi tanaman banyak yang mati. Terus banyak limbah-limbah pabrik yang mengganggu ke wilayah-wilayah tertentu. Makanya kita harus melindungi wilayah-wilayah kita dari limbah-limbah yang tidak produktif. Bagaimana cara Ibu mengurus sayuran tersebut? Selalu menyiram dengan telaten, terus memilih bibit-bibit unggul dan memberikan pupuk-pupuk yang terbaik. Ada pesan buat kita semua. Kita harus sama-sama melindungi lingkungan, karena kalau lingkungan kita tidak dilindungi berpengaruh pada petani-petani lain. Makanya kita harus sama-sama melindungi lingkungan kita agar kita bisa melestarikan lingkungan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana anak-anak? Apakah barusan sudah melakukan wawancaranya? Sudah selesai? Ya, di sini Ibu memiliki satu buah podcast. Silahkan kalian dengarkan dan boleh dicatat atau boleh dilengkapi sebagai catatan untuk hasil dari wawancara itu sendiri. Ya, siap? Ya, silakan anak-anak untuk mendengarkan ya. Jangan lupa catat hasilnya ya anak-anak. Halo semuanya, bertemu lagi dengan kakak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, adik-adik, pemanfaatan sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Itu disebut dengan sumber daya alam. Diingat ya adik-adik. Nah, dilihat dari cara pemanfaatannya, sumber daya alam itu dibagi menjadi 2 bagian loh. Yaitu yang pertama adalah sumber daya alam langsung, merupakan sumber daya alam yang dapat kita nikmati secara langsung tanpa mengalami proses pengolahan tertentu. Nah, contohnya yaitu seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan makanan pokok seperti jagung dan juga padi. Nah, lalu yang selanjutnya adalah sumber daya alam yang tidak langsung atau merupakan sumber daya alam yang harus diolah terlebih dahulu untuk dapat dinikmati. Nah, contohnya adalah seperti minyak bumi. Dia harus diolah terlebih dahulu agar menjadi minyak tanah atau solar, bensin maupun aspal.
Nah, Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki sumber daya alam melimpah ruah. Sumber daya alam tersebut dapat sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, di sini kakak akan menjelaskan mengenai hasil sumber daya alam yang bermanfaat bagi manusia. Yang pertama adalah hasil pertanian. Hasil pertanian sendiri itu dibagi menjadi 2 bagian loh. Yang pertama adalah pertanian sawah. Produk utama dari pertanian sawah adalah padi. Padi dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok, khususnya bagi masyarakat di Indonesia. Adik-adik semuanya memakan nasi kan? Nah, lalu yang selanjutnya adalah pertanian ladang, yaitu contohnya seperti jagung, kacang kedelai, yang juga dimanfaatkan sebagai makanan secara langsung atau dapat diolah kembali menjadi kecap, tahu, susu, dan selanjutnya. Nah, yang selanjutnya adalah hasil perkebunan. Hasil perkebunan ini salah satunya adalah teh. Teh adalah tanaman yang cocok ditanam di dataran tinggi. Teh dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan minuman dan bahkan ada yang dimanfaatkan sebagai bahan kecantikan atau aromaterapi. Nah, yang selanjutnya adalah tanaman karet. Tanaman karet bermanfaat sebagai bahan baku pembuatan ban. Nah, yang selanjutnya adalah tanaman kopi. Kopi merupakan tanaman yang cocok ditanam di dataran tinggi. Kopi dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan minuman atau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan parfum. Nah, lalu untuk hasil yang selanjutnya adalah hasil peternakan. Contohnya yaitu seperti daging dan susu sapi maupun kambing. Ya, itu dimanfaatkan sebagai bahan makanan maupun bahan minuman. Kulit hewan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku kerajinan, juga bahan baku pembuatan pakaian. Seperti contohnya adalah jaket kulit, baju kulit, dan banyak hal selanjutnya. Nah, yang selanjutnya adalah hasil peternakan selanjutnya, yaitu adalah berbagai macam hewan unggas seperti bebek dan juga ayam. Bebek dan ayam akan menghasilkan telur. Nah, telur dan daging tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan yang memiliki sumber protein yang cukup tinggi. Hasil peternakan selanjutnya adalah ulat sutra. Ulat sutra menghasilkan kepompong yang bermanfaat sebagai bahan baku pembuatan kain sutra. Nah, lalu untuk hasil yang selanjutnya adalah hasil laut dan perikanan. Seperti contohnya adalah kerang. Kerang menghasilkan mutiara. Mutiara tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan perhiasan. Selain itu, dagingnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, lalu cangkangnya dimanfaatkan sebagai bahan suatu kerajinan. Nah, yang selanjutnya, Indonesia dikaruniai berbagai macam jenis ikan yang sangat banyak. Ikan bermanfaat sebagai bahan makanan dan juga termasuk sebagai sumber protein hewani. Bahkan terdapat berbagai macam ikan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan obat. Nah, untuk selanjutnya si laut selanjutnya yaitu rumput laut. Ada yang tahu rumput laut? Adik-adik pasti sering kan memakannya. Nah, rumput laut ini bermanfaat sebagai bahan pembuatan obat-obatan. Selain itu, bahan makanan yang suka adik-adik makan. Nah, dan beberapa di antaranya dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kosmetik loh. Nah, untuk selanjutnya yaitu hasil tambang, yaitu emas. Emas dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan perhiasan, yaitu seperti cincin, gelang, kalung, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir, batu bara. Batu bara bermanfaat sebagai sumber energi pada pembangkit listrik dan juga dapat dimanfaatkan sebagai alat pembakaran industri-industri besar. Nah, adik-adik bagaimana? Apakah sudah jelas? Nah, adik-adik, jika belum jelas, adik-adik bisa membaca atau mendengarkan dari sumber-sumber lainnya ya.
Oh iya adik-adik, jika adik-adik ingin menggunakan sumber daya alam ini, maka kalian harus menjaga lingkungan ya. Karena pemanfaatan sumber daya alam ini dapat diperpengaruhi dari lingkungan. Oleh sebab itu lingkungannya harus dijaga ya adik-adik. Oke sekian, terima kasih. Bye-bye, semoga di lain waktu kita dapat berjumpa lagi ya. Terima kasih. Oke, bagaimana? Apakah podcastnya sudah didengarkan? Bagaimana hasilnya? Apakah sudah paham atau lebih paham? Bagaimana? Kan tadi wawancara sudah dilakukan ya, podcast juga udah didengarkan, video juga sudah ditonton. Nah, sekarang giliran kalian untuk melakukan tanya jawab dengan teman sekelompok. Nanti dibimbing oleh ibu juga. Oke, silahkan. Siapa yang ingin bertanya terlebih dahulu? Angkat tangannya. Ya, silahkan Cynthia. Gimana? Ya, Cynthia bertanya ya barusan, termasuk apakah gas LPG itu? Nah, tadi di podcast kan menjelaskan mengenai pemanfaatan sumber daya alam yang langsung dan tidak langsung. Nah, lalu bertanya nih Cynthia, apakah gas LPG itu termasuk yang mana? Nah, coba di sini apakah anak-anak tahu gas LPG itu termasuk ke dalam pemanfaatan sumber daya alam yang mana? Ya, gas LPG adalah termasuk ke dalam pemanfaatan sumber daya alam tidak langsung. Karena pembuatan gas LPG ini harus melalui beberapa tahapan agar terbentuknya atau dihasilkannya suatu gas LPG yang dapat kita manfaatkan seperti untuk memasak. Terima kasih Cynthia sudah bertanya. Oke, silakan kepada anak-anak yang lain. Kalau ingin bertanya silahkan angkat tangannya. Silahkan Marcelia mau bertanya seperti apa? Iya, terima kasih ya pertanyaannya ya. Oke, sekarang sebelum ibu menjawab, apakah ada di antara kalian yang ingin mencoba menjawab? Tak usah ragu, nggak usah takut, nanti ibu tunjukkan kok yang betul seperti apa. Yuk, dicoba yuk. Siapa yuk yang mau mencoba menjawab? Oke, baik ibu yang menjawab saja ya. Nah, jadi Marcella itu bertanya, kalau burung itu bisa diternak gak sih kira-kira? Tentunya bisa. Burung bisa kita ternak ya. Kita bisa kembang biakan, kita bisa rawat. Nah, nanti hasilnya kita bisa dijual. Kalau nggak bisa dimanfaatkan sebagai burung hias yang ada di rumah-rumah kita. Nah, selain itu, burung juga untuk beberapa orang dikonsumsi sebagai obat juga. Jadi di sini tentunya burung adalah salah satu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh kita semuanya. Gimana anak-anak, apakah sudah mengerti? Apakah masih ada yang mau ditanyakan kembali? Marcelia, Cynthia, apakah sudah mengerti? Sudah paham? Baik, terima kasih. Terima kasih ya kepada Cynthia dan Marcelia yang udah bertanya. Tepuk tangan untuk semuanya karena telah mengikuti kegiatan hari ini. Terima kasih. Oke, untuk kegiatan selanjutnya yaitu pelaporan hasil wawancara. Tadi sudah dicatat kan hasil wawancaranya? Sudah kan semuanya sudah dicatat? Ya, baik. Nah, sekarang perwakilan tiap kelompoknya untuk membacakan hasil dari wawancaranya ke depan ya. Siap? Oke, kita mulai dulu ya dari kelompok yang pertama. Silakan untuk ke depan. Wawancara. Nama Ibu Nia, usia 31 tahun. Pekerjaan petani sayuran. Sudah bekerja sebagai petani sayuran selama 10 tahun. Ibunya pernah mengalami kerugian karena tanamannya terkena hama atau kekeringan saat musim kemarau panjang atau pernah sekali terlambat dari limbah pabrik sehingga semua tanamannya mati, tidak bisa dipanen. Buminya berkata, kita harus menjaga lingkungan dengan cara tidak membuang sampah agar lingkungan
terawat sehingga kita sebagai petani dapat memaksimalkan hasil panen kita dan akhirnya dapat dinikmati oleh kita semua. Untuk kegiatan selanjutnya di sini Ibu memiliki satu lembar cerita. Silahkan anak-anak untuk membaca terlebih dahulu ya. Nih ceritanya. Nah, di sini ada perbandingan. Nih, ada gambar, perbandingan gambar. Nanti silahkan kalian amati gambarnya, lalu baca ceritanya. Nanti hasilnya apa? Ibu ingin tahu. Siap untuk membacanya? Silahkan baca secara berkelompok ya. Ibu bagikan ya. Oke, kegiatan sekarang adalah kita harus membersihkan lingkungan kita nih. Kan tadi kalau udah belajar cara merawat lingkungan, menjaga lingkungan. Nah, sekarang kita harus mempraktekannya langsung. Kita bersih-bersih kelas ya. Kita ambil sampah secara operasi semut dari ujung ke ujung. Setelah itu kita menyiram tanaman atau dengan bercocok tanam dengan menanam tanaman. Oke, siap anak-anak? Anak-anak gimana, siap? Siap! Oke, baik. Oke, kita mulai ya operasi semutnya. Ya, sampahnya dikumpulkan ya. Siram ya tanamannya biar segar-segar, biar cantik. Kita sekarang akan apa, Nak? Kita akan Menanam tanaman ya, agar tanaman tumbuh subur dan juga banyak kalau ditanamnya banyak. Oke, sekarang apa yang perlu disiapkan terlebih dahulu saat kita bercocok tanam? pot bunga, tanah, Lalu? bunganya. Oke, langkah yang pertama apa? Yang pertama bunga, Yang pertamanya harus apa? Memasukkan dulu apa? Tanah pada pada pot bunga. Iya, mana tanahnya? ini. Ya, seperti itu ya. Lalu apa lagi setelah itu? Lalu ini bunganya Digimanain bunganya? dimasukin ke Coba sini. masukin. Gimana caranya? Cynthia, gimana caranya? Tanahnya harus digimanain tuh biar masuk ya. Dibolongin dulu ya. Iya. Ya. Oke, boleh tuh tanamannya kecil ini dikasih 2 atau 3 aja tuh. Sudah. Nah, ya Marcelia coba kasih 1 lagi. Cynthia kasih 2 lagi tanamannya. Soalnya kecil-kecil. Iya. Udah, yang Marcelia udah cukup segitu aja ya. Coba bersihkan tuh pinggir-pinggir potnya biar cantik. Setelah tanamannya selesai, kita tinggal disiram. Oke, sekarang siram ya tanamannya, Nak. Ya. Kasih sedikit aja ya, airnya jangan terlalu banyak. Tanamannya masih kecil. Secukupnya saja. Oke, sudah cukup. Oke, tanamannya sudah cantik. Coba Ibu lihat tanamannya. Iya, itu Cynthia kebanyakan airnya. Coba buang sedikit, Nak. Iya, pinter tuh. Kan jadi lebih cantik kan? Coba lihat sini, lihat hasilnya, lihat Ibu. Iya pinter. Baik anak-anak, kegiatan demi kegiatan telah selesai dilakukan. Nah, coba sekarang sebelum kita melanjutkan kegiatan untuk evaluasi, coba Ibu bertanya dulu ke kalian ya. Coba di sini siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran dari kegiatan awal sampai akhir? Ayo, siapa? Saya, Bu. Iya, boleh. Silahkan Cynthia. Jadi pembelajaran kali ini kita membahas mengenai pemanfaatan sumber daya alam Ya. yang ada di lingkungan kita. Bisa memanfaatkan segala sesuatu di lingkungan kita asal kita kreatif, ketentu, dan tidak pantang menyerah.
Oke, terima kasih. Coba, iya betul ya. Jadi kita itu tidak boleh pantang menyerah ya dalam segala sesuatu. Coba sekarang siapa lagi yang akan menyimpulkan? Aku, Bu. Iya, boleh, silahkan nak. Makasih ya Cynthia. Tepuk tangan buat Cynthia udah menyimpulkan. Pintar sekali. Ya, jadi gitu seperti itu ya anak-anak ya. Jadi kita itu harus kreatif. Jadi sumber daya alam yang ada di lingkungan kita itu semuanya bisa dimanfaatkan. Asal apa? Asal kita kreatif, ada kemauan dan juga tidak pantang menyerah. Maka semuanya akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Seperti itu anak-anak ya. Jadi mulai dari sekarang anak-anak silahkan untuk menjaga lingkungan dan juga kreatif dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan kita. Mengerti anak-anak? Mengerti. Oke, terima kasih ya. Nah, alhamdulillah ya, pembelajaran kali ini kegiatan demi kegiatan sudah dilakukan dengan baik oleh anak-anak semuanya. Nah, sekarang di penghujung kegiatan terakhir, Ibu ingin anak-anak semuanya untuk mencatat resume, baik itu secara tertulis atau menggunakan mind map, sekreatif mungkin. Nanti akan ada nilai plus dari Ibu jika catatannya lebih baik atau lebih menarik untuk dibaca. Ya, siap? Nah, di sini fungsinya untuk mengingat kembali apa yang telah dipelajari hari ini. Jadi besok-besok kalian bisa membaca lagi tuh menggunakan resume yang telah kalian buat. Nah, oke, silahkan kalian membuat resume, Ibu kasih waktu. Silahkan mengerjakan. Nah, baik, terima kasih anak-anak sudah mengumpulkan hasil resumnya. Wah, bagus-bagus sekali ya hasil resumnya. Ternyata anak-anak Ibu pinter-pinter menggambarnya. Tepuk tangan ya untuk semuanya. Oke, kegiatan selanjutnya silahkan anak-anak semuanya untuk menyiapkan barisan dengan cara merapihkan tempat duduknya terlebih dahulu, lalu menyimpan alat tulis di meja atau di kolong meja atau di bawah meja ataupun dimasukkan kepada tas kalian semuanya ya. Yuk beres-beres terlebih dahulu yuk sebelum mengakhiri kegiatan hari ini. Oke anak-anak, pembelajaran kali ini telah selesai. Kegiatan demi kegiatan telah dilaksanakan dengan baik ya. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak telah menyelesaikan kegiatan hari ini. Nah, untuk kegiatan yang selanjutnya, kegiatan untuk esok hari, kita akan melaksanakan observasi. Namun sebelumnya silahkan anak-anak terlebih dahulu untuk membaca buku tema pembelajaran selanjutnya agar mendapatkan bekal untuk pembelajaran hari esok. Jangan lupa belajar ya anak-anak ya. Jangan lupa membaca buku, rajin belajar, membantu orang tua. Dan jangan lupa untuk tidak pantang menyerah. Satu lagi, jangan lupa apa? Menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa mencuci tangan, menggunakan masker, dan jaga jarak aman. Nah, anak-anak sudah siap ya? Ternyata anak-anak sangat semangat sekali ya untuk pulang. Nah, namun sebelumnya ingat kalian, nanti hari esok kita akan belajar mengenai pembelajaran 6. Sebelumnya kalian harus membaca terlebih dahulu ya di rumah. Baca bukunya, buka pembelajaran 6-nya. Nanti Ibu akan bertanya apa yang udah kalian pelajari dan apa yang udah kalian baca kemarin malam. Seperti itu. Ya, siap anak-anak? Nah, sebelumnya anak-anak ingat pesan Ibu ya ini. Ingat, harus diingat ya. Anak-anak harus rajin membaca, tidak boleh malas-malasan, harus menjaga lingkungan dan jangan lupa kalian untuk selalu waspada dengan virus yang sedang terjadi sekarang. Tetap jaga kesehatan ya. Jangan pergi kemana-mana kalau itu tidak terlalu penting. Mengerti anak-anak? Silahkan dipimpin doanya terlebih dahulu ya oleh KM-nya. Siapa KM-nya? Yuk silahkan berdoa terlebih dahulu. Ya, selesai ya berdoanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa minggu depan kita melakukan lagi kerja kelompok atau bekerja sama dengan cara diskusi seperti ini ya. Minggu depan, jangan lupa ya. Nah, sekarang coba rapikan bangkunya. Yang rapi boleh pulang duluan. Oke, tapi sebelumnya kita tutup terlebih dahulu kegiatan hari ini. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Kita tutup ya dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.